kedua, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau dikatakan tadi di dalam teks itu, dikatakan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya. Jadi kalau kita berbuat baik, tidak lalu kita lakukan kebaikan, dijawab kebaikan pada saat itu. Tidak. Tapi akan ada waktunya. Berarti waktu panen itu tidak bisa kita paksa. Paulus menggambarkannya seperti ini. Kalau saya menanam padi hari ini, tidak mungkin besok saya menuai padi. Tidak bisa. Saya menanam padi hari ini, saya akan menunggu minimal 3 bulan, dulu 6 bulan panen. Berarti saya sabar. Saya menunggu dia bertumbuh sampai berbulir, lalu menguning, lalu disabit, lalu dituai, lalu dibawa ke gudang beras atau ke kilang padi untuk dijadikan beras, lalu kita tanak menjadi makanan. Itu prosesnya panjang. Jadi berbuat baik itu tidak waktunya di sini, lalu di sini kita menuai, tanam di sini, tuai di sini, tidak. Tapi berbuat baik itu tunggu waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah puluhan tahun memberi persembahan ke jemaat Elia ini, memberi perpuluhan ke jemaat Elia ini, sudah hadir setiap minggu, Tuhan kenapa kesembuhan tidak urung-urung ku terima? Lalu kenapa anak-anakku tidak sukses? Mengapa keluargaku tidak berhasil? Tunggu waktunya. Sabar. Abraham aja ketika dijanjikan engkau akan memiliki anak dan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Apakah ketika Tuhan berjanji besoknya dia punya anak? Tidak. Berapa tahun dia tunggu? 24 tahun. Dia menunggu 24 tahun, menunggu lahir anaknya. Kesabaran itu diuji. Jadi kalau nanti hari ini kita memberi yang terbaik dari hidup kita untuk mensukseskan pembangunan gedung serbaguna yang di sebelah kiri saya ini, jangan tuntut besok Tuhan bayar 100 kali lipat. Gak mungkin itu. Kalau saya nanti berlelang, lelang 100.000, lalu Senin Tuhan bayar 10 kali lipat, minta 1 juta. Firman-Mu yang berkata begitu. Wah, enggak begitu cara beriman kita. Jadi jangan ragu nanti kalau ada lelang di sini, jangan ragu mengeluarkan dari dompet kita yang kosong dan tidak berisi, yang berisi. Memang dompetnya berisi, rekeningnya yang berisi kan. Berikan aja, enggak apa-apa. Karena orang yang berbuat baik bukan besok menuai, tapi waktunya akan tiba. Jadi kalau kita beri uang, bukan uang yang kembali. Mungkin kesehatan, panjang umur, mungkin penyertaan, mungkin keselamatan, mungkin banyak hal. Kalau waktu kita yang kita berikan, tenaga kita yang kita berikan ke Tuhan, mungkin juga bukan waktu yang diberikan balasnya. Bisa saja uang, bisa saja kesuksesan anak, atau bisa saja kesembuhan. Jadi sabar menunggu waktunya. Itu yang kita lihat dari teks hari ini. Kalau dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang ketiga yang kita pelajari dari teks ini adalah ada janji Tuhan jika kita tidak menyerah. Itu tadi kan di ayat 9 itu. Kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Ada banyak orang tidak menuai karena tidak sabar menunggu proses. Ketika dia tanam padi, lalu dia tinggalkan berbulan-bulan, lalu setelah bulan panen dia datang, ternyata yang mau dipanen telah hangus. Karena apa? Dia tidak rawat pertumbuhan padi itu. Jadi kalau kita berbuat baik supaya kita menuai kebaikan, sabar, lalu pelihara, jaga kebaikan itu.
Jadi jangan tanam kebaikan lalu pergi tinggalkan, maka waktunya kita menuai kebaikan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang nihil, yang kosong. Jadi ketika kita menanam kebaikan, pelihara terus, sirami, pupuk, jaga dari hama, supaya pada saat menuai, kita menuai yang benih-benih unggul. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan rusak perbuatan baik kita itu. Kita sering berbuat baik begini. Ketika kita memberi ke gereja perpuluhan persembahan entah apapun itu, kita hitung-hitung. Aku kan sudah berikan sekian puluh juta ke gereja. Maka seharusnya kalian aturlah itu ke sini, ke sini, ke sini. Itu bukan merawat kebaikan. Itu merusak kebaikan. Apa yang telah kita persembahkan untuk Tuhan, jangan atur-atur persembahan. Karena hidup kita ini Allah anugerah dari Tuhan. Ketika kita berbuat baik, maka biarkan kebaikan itu yang menjelaskan kepada kita. Maka orang berkata, beliau itu baik sekali. Tanpa kita yang berkata, kita yang baik. Terkadang kita lupa kebaikan yang kita buat. Karena kita tidak ingat kebaikan yang kita buat kepada orang. Tetapi yang sering kita ingat ialah tindakan jahat buruk kita kepada orang. Yang sering mungkin orang ingat juga daripada kita dan kita ingat kepada orang. Ini yang berbahaya. Jadi ketika kita berbuat baik, jangan kita rusak, tapi rawatlah. Maka ketika kita bertahan tidak menyerah, maka itulah saatnya kita menuai. Saya katakan tadi, ada orang yang berhenti menuai kebaikan, ada. Ketika ditudung dia, tengoklah dia berbuat baik, pura-puranya itu supaya dikenal orangnya dia. Lalu akhirnya, malas aku sekarang berbuat baik. Kenapa? Dikata-katai orang aku. Akhirnya tidak menuai pada akhirnya. Jangan berhenti karena kritikan orang. Jangan berhenti karena kata-kata orang. Jangan berhenti karena apa kata dunia. Yang penting apa yang kita berikan kebaikan. Teruskan. Jangan peduli apa kata dunia, apa kata orang, apa kata majelis, apa kata pendeta, apa kata tetangga. Tak peduli. Tapi jangan berhenti berbuat baik. Bagi orang yang seperti itulah nanti janji Tuhan, dia akan menuai kebaikan. Tapi ada orang sudah hampir menuai kebaikan, akhirnya hilang kebaikan yang dia tuai gara-gara tidak sampai pada akhirnya. Dia menyerah, give up. Jadi kalau nanti jemaat Elia ini punya kegiatan yang banyak, pembangunan, kalau diminta lagi uang, percumanya BNKB ini hanya minta uang, berarti dia berhenti menunggu hasil kebaikannya. Jangan berhenti, terus beri. Tidak ada yang cukup di dunia ini, tapi dari kekurangan kita memberi untuk Tuhan, itu akan dicatat oleh Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang hendak kita lihat dari teks ini? Jangan pandang manusia ketika berbuat baik. Fokus kita bukanlah untuk menyempurnakan diri kita di hadapan manusia, bukan untuk hendak memuaskan hati manusia ketika kita memberi kebaikan, tapi kita memberi kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi motivasi kita bukan hendak melihat respon manusia, tapi hendak melihat hati Tuhan telah kita berikan yang terbaik baginya. Lagu kita kan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Jadi menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan baik kita. Jadi fokus perbuatan baik kita ialah Tuhan. Jadi kalau fokus perbuatan baik kita manusia, maka nanti terjadi pamer. Maka jadi selebriti, mau memberi sesuatu, foto dulu, foto gitu kan. Sekarang kan gitu kan, supaya ada barang bukti. Berbuat baik di foto. Berbuat baik itu tak usah di foto.
Tak usah didokumentasikan. Nanti itu terkesan hanya untuk memuaskan manusia. Tapi berbuat baik itu haruslah dari hati bersyukur yang terdalam. Maka hidup kita ini tidak perlu pamer, tapi perlu pameran. Hidup kita tidak perlu pamer, tapi perlu pameran. Pameran artinya apa? Kebaikan Tuhan itu harus kita lakukan terus menerus sebagai sebuah iklan bahwa kita telah menerima kebaikan Tuhan, bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Maka aku terus berbuat baik walaupun tidak pamer, sebagai pameran atas keselamatan yang telah aku terima. Jadi fokus kita bukan manusia, fokus kita ialah Tuhan. Jadi kalau fokus kita manusia, maka banyaklah kita kecewa. Sudah kubuatnya begini sama dia, responnya tak acuh, udahlah, tak mau lagi aku memberikan. Itu akhirnya berhenti kan, gara-gara tidak ada respon dari orang yang kita berikan kebaikan. Maka jangan pedulikan respon ketika kita melakukan kebaikan, terus aja. Ada orang kan ketika ketemu di jemaat BNKP Elia ini, ketika musuhnya datang dia sudah senyum, Yahobu papa, nggak mau bikin. Besoknya datang lagi, Yahobu mama. Wah, nggak apa-apa, teruskan aja sampai dia bosan. Jangan kita yang bosan, dia yang bosan. Akhirnya nanti, oh ya Yahobu, akhirnya dia jawab, walaupun terpaksa mulanya, tidak apa-apa. Tapi kebaikan itu akan menang jika kita sampai akhirnya tidak menyerah. Tapi kalau menyerah, 3 kali sudah dikatakan Yahobu nggak direspon, Yahobu nggak direspon, 3 kali jangan kau sakiti hati ini. Langsung dia tinggalkan, nggak mau lagi dia menyebut Yahobu. Berarti kita menyerah. Orang yang menyerah tidak dapat janji Tuhan. Saya ulangi, orang yang menyerah berbuat baik tidak menerima janji Tuhan. Mau janji Tuhan digenapi atas kita, maka jangan menyerah. Terus berbuat baik, jangan menyerah. Kalau sudah setiap minggu kita memberikan persembahan perpuluhan, jangan lupa berikan persembahan perpuluhan, jangan menyerah. Terus sampai akhirnya, sampai mau mati pun, jangan lupa beri persembahannya perpuluhan jemaat BNKP Elia, gitu. Walaupun tidak datang hari ini, dia titip lagi lelangnya, bagus sekali. Berarti dia memberi yang terbaik tanpa harus tampak. Itu yang kita lihat dari teks ini. Nah, sekarang apa yang hendak kita renungkan dan kita bawa pulang dalam rangka merayakan BNKP yang ke-45? Saya katakan tadi 17 jemaat, 3 jemaat pos PI, itu harus kita pelihara. Jemaat yang sudah 45 tahun bersekutu, bersaksi, melayani, maka teruskanlah, tingkatkan mutu jemaat itu. Kalau misalnya ini 17 jemaat BNKP, bergeraklah misalnya menjadikan BNKP Rasot 40 sekian. Sehingga tidak lagi hanya BNKP Rasot 43, tapi dikembangkan menjadi BNKP Rasot baru. Supaya apa? Jemaatnya bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kuantitas, bertumbuh dalam segala hal. Kalau hanya 17-nya nanti kita berhenti pada saat itu, kita sudah puas. Berarti kita berhenti pada pencapaian-pencapaian yang ada. Jemaat yang bertumbuh iman ialah jemaat yang terus-menerus mengembangkan. Jemaat 3 jemaat pos PI itu harus segera dijadikan menjadi jemaat penuh. Jadi jangan puluhan tahun dia jadi jemaat pos PI, tapi harus kita siram, kita harus tumbuhkan, kita harus dukung sehingga mereka menjadi jemaat penuh. BNKP harus besar, menjadi alat Tuhan mewartakan Injil kebenaran bagi seluruh orang Nias dan non orang Nias. Walau namanya BNKP, tapi BNKP harus gereja yang universal, yang membawa seluruh umat masuk surga. Jadi tidak hanya BNKP Rasot 43 ini yang harus masuk surga, tapi semua masuk surga
karena pelayanan kita kepada mereka. Jadi perbuatan baik harus menghasilkan buah yang baik. Jadi gereja yang baik ialah gereja yang bertumbuh dan berkembang. Jadi jangan puas hanya 17 jemaat, tapi jadikan Pos PI jadi jemaat penuh. Kalau sudah jemaat penuh, nanti tambah lagi jemaat Pos PI, sehingga BNKP usia 45 tahun memberikan hasil pertumbuhan jemaat dan pertumbuhan iman. Itu yang pertama. Tekunlah dalam kebaikan tanpa pamrih. Jadi perkembangan BNKP ini akan terus menerus dikenal orang. Pada usia 45 tahun, 17 jemaat, 3 PI. Usia 40, katakanlah 50 tahun nantinya menjadi 20 jemaat penuh, 25 jemaat PI. Itu kan ada perkembangan, sejarah itu berkembang. Tapi kalau sudah 5 tahun tetap seperti itu, 10 tahun tetap seperti itu, ada apa dengan jemaat? Itu pertanyaannya. Berarti perbuatan baik kita tidak berbuah. Maka konsisten, tekun melakukan kebaikan tanpa pamrih, maka iman jemaat bertumbuh, gereja pun akan bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, penting kesabaran, menunggu waktu Tuhan. Jadi dalam rangka bersyukur 45 tahun ini, karena jemaat BNKP ini sabar selama 45 tahun. Coba kita bayangkan ketika dimulai BNKP ini, lalu tidak ada yang sabar, lalu bubar semua, apakah kita merayakan hari yang ke-45 tahun saat ini? Tidak. Tapi karena ada yang sabar, majelis yang sabar, pendeta yang sabar, jemaat yang sabar, akhirnya waktu ini kita nikmati usia yang ke-45 tahun. Karena itu kita harus bersabar menunggu momentum-momentum lain. Usia 46, 47, 48, 49, lalu usia 50, usia emas. Perayaannya pun akan lebih mewah dari 45. Inilah pertumbuhan. Jadi enggak penting kesabaran menunggu proses janji Tuhan. Tidak ada orang yang baru masuk SD tiba-tiba langsung lulus SD, atau baru masuk kuliah langsung besoknya wisuda. Ada sih, tapi namanya ijazah pinggir jalan kan. Sedangkan yang 20 bulan pun dipertanyakan orang sekarang untuk doktor kan, dipertanyakan karena terlalu cepat katanya. Di gereja pun kalau lahir cepat pun bahaya. Makanya kata-kata kita kepada anak-anak itu kadang-kadang harus diseleksi. Baru masuk kuliah, cepat-cepat kau tamat ya nak, ya salah itu. Cepat-cepat 2 tahun tamat dia. Tapi jangan katakan cepat-cepat tamat, tapi tamatlah sesuai waktunya, berkualitas ya mang, ya anakku, itu. Berarti dia tamat 4 tahun, IPK 4,0, summa cum laude. Itu kan doanya. Ini baru kita berangkatkan, cepat-cepat kau tamat ya nak. Jangan gitu. Jadi kalau saya katakan sekarang, usia BNKP 45 tahun, cepat-cepatlah kalian 50, nggak bisa kan? Harus sabar 5 tahun baru 50 kan. Jadi tidak bisa saya katakan besok tadi 50 tahun, nggak bisa. Harus sabar. Kalau ada pun persoalan di dalam, sabar. Kalau ada pun persoalan dengan jemaat, sabar. Tunggu waktunya. Jadi itu dalam rangka merayakan ulang tahun, ada kesabaran. Yang ketiga, menghindari keputusasaan dan menjaga pengharapan. Jadi memang kita hampir putus asa. Bisa saja panitia kemarin itu hampir putus asa karena tidak ada dana misalnya. Tapi sekarang kan mereka sudah senyum karena sudah ada 33 juta. Tapi harus disisihkan untuk Natal. Nah supaya jangan mereka takut, maka nanti berlomba-lombalah juga mengeluarkan isi dompet kita. Jangan berikan pahlawan perjuangan. Nanti panitia berjuang, Patimura, Sisingamangaraja itu kan. Tapi berikanlah Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta kan merah. Kalau dikasih Patimura, pahlawan perjuangan, panitia nanti berjuang terus. Tapi kalau nanti kita semua kasih menghindari pahlawan perjuangan, tapi Soekarno-Hatta semua nanti, wah, panitia pada akhirnya terima kasih Bapak Ibu. Panitia surplus. Tidak perlu lagi mengumpul dana untuk Natal karena sudah dapat 56 juta misalnya. Kan itu contoh. Tapi kalau masih Patimura nanti yang datang
gambar-gambar pahlawan dari Papua itu yang keluar. Ya nggak sampai, perjuangannya tetap berjuang terus kan. Nah itu, jadi hindari keputusasaan. Kalau kita mau putus asa, teruskan kebaikan. Kalau kita mau berhenti, teruskan kebaikan. Kalau dikata-katai orang hampir mau berhenti, teruskan berbuat baik. Sudah kata-katai orang, tengoklah dia rajin kali ke gereja. Padahal jangan berhenti kalau dikatakan begini, tapi terus bawa lagi satu orang lagi ke BNKB. Dicaci orang, bawa 2, bawa 3. Nah semakin banyaklah jemaat BNKB karena kita tidak berhenti berbuat baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, janji Tuhan itu pasti. Bagi orang yang merayakan syukur 45 tahun, sudah diberi janjinya 45 tahun disertai, maka Tuhan pasti berjanji menyertai BNKB jemaat Elia ini ke usia selanjutnya 46, 47, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Kalau ada kita nanti usia 100 tahun BNKB itu masih hidup, itu kan sudah hebat itu kan. Berarti usianya sudah hampir 150 tahun. Gak mungkin itu kita hadir lagi, yang hadir ini merayakan usia BNKB yang 100. Paling-paling usia BNKB ke 50 mungkin masih ada yang hadir di sini. Usia BNKB ke 75 gak mungkin lagi. Karena paling-paling lah yang di atas ini, generasi muda ini bisa merayakan usia ke 75 tahun BNKB Elia. Kalau kita yang sudah di depan ini mungkin sudah di surga melihat ini. Mantap sekali jemaat Elia ini. Anak-anak kami rupanya merayakannya sekarang kan gitu kan. Itu fungsi kita sudah dari surga menerawang itu. Itu. Jadi janji Tuhan itu pasti. Jadi kalaupun belum, tunggu, sabar. Kalaupun belum tercapai, tunggu, sabar. Karena pasti Tuhan memberi yang terbaik, bukan ecek-ecek. Yang terakhir, mengapa harus sabar? Kalau kita mungkin ada makan di warung atau di restoran, tiba-tiba datang pengamen, cereng, nggak baik suaranya, langsung kasih 2.000 pergi itu. Tapi kalau dia datang dengan musik seperti pemuda tadi, lagu Nias lagi, langsung kita tambah satu lagi, atau temani saya waktu makan. Ya, dia nyanyi dengan bagus, gitu kan. Habis kita makan, berani kasih 2.000? Nggak ada yang berani kasih 2.000. Paling rendah warna biru 50.000. Tapi yang sadar kebaikan pasti yang merah kan gitu. Dia akan baik. Sudah baik kau menemani aku makan. Nah, kebaikan tertinggi begini. Pasti dia, waduh, sama gele kan gitu kan. Terima kasih. Kapan lagi makan di sini Pak? Katanya gitu. Karena dia tunggu yang merah kan. Itu jadi kebaikan itu akan membawa kita kepada kebahagiaan. Maka janji Tuhan itu pasti. Maka jangan berhenti berbuat baik, karena orang baik akan diperlakukan baik. Orang baik akan menerima kebaikan dimanapun dia berada sampai akhir hayatnya. Amin. No mafondro rungo liu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena kebaikan-Mu. Hari ini kami telah mendengar sabda-Mu, mengajak kami tidak jimu-jimu berbuat baik, bahwa Tuhan telah baik kepada kami, memberi keselamatan, memberi kehidupan kekal, sandang pangan, sehingga kami boleh bersaksi bersekutu melayani. Ajar kami untuk tidak berhenti walau ada respon yang tidak baik, ada kritik-kritik, ada orang yang benci, ada orang yang menghentikan kebaikan kami. Mampukan kami untuk tiada menyerah, tetapi terus berbuat baik tak jemu, sehingga pada akhirnya kami beroleh kebahagiaan hidup yang kekal. Mampukan kami mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu kini sepanjang masa. Amin.